Selamat siang pemirsa. Saya akan membahas tentang kebijakan baru Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada bulan September lalu, yaitu mengenai pendanaan uang 200 triliun yang diberikan kepada bank-bank himbara atau bank BUMN. Kebijakan ini memiliki peluang besar untuk mendorong aktivitas perekonomian di Indonesia, terutama di tengah proses pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, langkah tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan serta risiko yang perlu kita pahami bersama. Ini saya tunjukin nih, ini gambar gampang-gampang susah. Kalau Leo mah nggak ngerti ya Leo. Gua ajarin sekarang lo. Ini nggak live kan ya? Aman kan ya? Gua mati nih. Ini gambar pertumbuhan uang M0 yang merah. Yang biru adalah pertumbuhan kredit. Anda lihat dari zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ke sana. Pada waktu zaman Pak SBY, yang merah rata-rata tumbuhnya kencang tuh di atas. Itu sekitar 17% lebih. Akibatnya yang biru itu tumbuhnya juga rata-rata kencang, 22%. Kredit tumbuhnya on average 22% sepanjang zamannya Pak SBY. Artinya apa? Ini enggak jelas. Artinya apa? Enggak jelas juga. Enggak jelas. Udah lihat aja ya. Yang gede loh, lain lu beli yang gede. Mas, keuangan ada duit kan? Nanti kalau saya pergi dibeliin yang gede tuh, sorotan gede. Jadi, jadi lupa jadinya. Zamannya Pak SBY, private sector yang hidup. Government-nya santai-santai aja. Makanya Anda lihat debt to GDP-nya turun, GDP-nya turun terus sampai 23% dari 30 turun terus. Kalau saya depan Pak Jokowi, gue iseng nih ngomongnya, Pak, zamannya, saya kasih tahu gambarnya ke Pak Jokowi waktu itu, karena dari posisi bawah ya, Pak, tahu nggak Pak kenapa Pak? Kenapa Pak SBY tidur aja pertumbuhannya 6? Gue seneng kan? Kalau zaman ke SBY, Pak SBY nggak berani ngomong gitu ya. Tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana, pertumbuhannya 5, salahnya di mana? Anda lihat yang merah tuh, zaman Pak Jokowi ke sana rata-rata rendah, sempat negatif sebelum krisis. Dia on average nol, jadi ekonomi dicekek. Untung kita nggak mati. Habis itu kita balik di bulan Maret 2021 dibalikin ke atas. Itu pemerintah naruh uang 300 triliun di bulan Mei 2021. Aktornya itu Luki Alfirman tuh, lupa dia rupanya. Rupanya dia nggak ngerti juga, di perintah dijalanin aja. Dan kayak lu belajar Pak Luki, kalau itu kenapa ya? Habis itu Anda lihat yang biru tumbuh kan, dari nol, dari negatif, tumbuh lagi positif. Itu yang menyelamatkan kita. Tapi gambaran utamanya adalah zamannya Pak Jokowi, real sektornya hampir nggak tumbuh, dicekik, sementara government sektornya jalan. Jadi kita lihat apa? Di sini private led growth. Jadi sektor swasta yang dorong, di sana government. Jadi selama 20 tahun terakhir ekonomi kita mesinnya pincang. Baru tahu ya? Pak Leo baru tahu rupanya. Makanya lain kali undang gua. Oh, terus sekarang udah Menko, udah menteri nggak bisa lo. Kemarin sebelum menteri lo undang. Sekarang kalau kita tumbuhin dua-duanya gimana? Saya punya private 6, tambah government pasti ada kan? Pasti 6 lebih gampang. Saya dibilang sombong, lu sombong lu ngomong begitu, emang gampang? Ya, sistem ekonomi biasanya lambat berubah. 2 generasi belum tentu berubah behaviornya. Kalau saya kasih begini, tumbuh, kalau kasih gitu, lambat. Buktinya apa? Kemarin waktu zamannya Pak
Pak, kelihatan dikit ya, nih kelihatan dikit ya. Pak Prabowo, dia menguasai di sini, mewarisi di sini. Saya pikir tadinya udah insaf naik ke sana, udah positif. Tapi ditekan juga ke bawah. Habis itu, ini bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025 diarahkan ke negatif lagi. Jadi real sektornya dicekik lagi. Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Ya kalau udah kesel mereka turun ke jalan kan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki, nggak akan berhenti itu demo dan kita akan susah terus ke depan. Saya gelontorin 200 triliun tuh, dampaknya udah kelihatan. M0-nya udah sekarang tumbuh 13,2%. Artinya apa? Gelontoran uang saya sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi. Saya masih punya uang banyak. Sombong kan Menteri Keuangannya? Dulu miskin, sekarang kita punya. Kenapa? Ini udah mulai gerak ke ekonomi ya. Kita lihat Mandiri dari 55 triliun udah serap 74, udah disalurin. BRI udah 62, BN 50, BTN 19. Katanya sekarang udah full. Karena saya bilang 19 tuh jelek amat. Udah dulu, saya bisa sekarang 100. Mau ketemu saya mau laporan, tapi ntar dulu. Saya bilang 25 kalau nggak bisa serap gue pindah ke tempat lain. Uangnya, dianya juga kali ya. BSI baru 55%. Tapi ini sudah masuk ke sistem dalam bentuk tambahan kredit. Mandiri misalnya udah bilang saya tumbuhnya kreditnya dari 8% naik ke 11%. Kan udah lumayan tuh. Kita dorong terus nanti biar tumbuhnya makin cepat. Nggak maksa tapi dengan memberi sistem uang di perbankan sehingga banknya terpaksa menyalurkan kredit. Next. Kalau saya Ya apa sih ini pembahasannya? Pembahasan apa? Pembahasan tentang penyaluran dana 200T. Oh, 200T yang kebijakan Pak Purbaya untuk menyalurkan ke Bank Himbara itu ya? Iya. Oke. Tak jelaskan dengan simpel saja. Jadi 200 triliun itu kebijakan dari Pak Purbaya yang diberikan ke bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, Bank Syariah, dan Bank Mandiri. Nah, itu tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dari pemerintah untuk pemanfaatan dana negara yang awalnya itu tersimpan aman. Nah, sekarang itu digunakan Pak Purbaya untuk meningkatkan produktivitas perekonomian di negara Indonesia sendiri. Gitu. Oh. Terus untuk sumber uang 200T itu dari mana? Sumber dari 200 triliun itu ya. Nah, itu bersumber dari saldo kas negara yang sisa atau biasa yang disebut itu SAL. Nah, itu dari mana sih? Dari sisa-sisa anggaran yang awalnya ditentukan. Nah, itu masih sisa dikumpulkan yang totalnya 430 triliun. Kemudian diambil Pak Purbaya 200 triliun untuk diberikan ke bank-bank Himbara tadi. Jadi untuk meningkatkan produktivitas tadi. Lanjut. Manfaatnya itu kenapa? Kenapa kok dikasih ke bank? Kenapa nggak ke orang-orang sekitar? Jadi gini, tujuan kebijakan dari Pak Purbaya ini ya 200 triliun kenapa kok dikasih ke bank? Jadi tujuannya untuk meningkatkan likuiditas yang dimiliki bank. Simpelnya itu gini, ketika bank memiliki cadangan kas yang banyak, itu kan jadi longgar mau memberikan pinjaman ke orang-orang itu lebih mudah, enggak eman duit gitulah. Jadi ketika ada yang mengajukan pinjaman, ya udah diberikan. Nah, dari sini saya pernah baca sesuai dengan yang dijelaskan pada jurnal Banking Liquidity and Stock Market Prices in 3 Countries in ASEAN. Nah, di jurnal itu membahas
betapa pentingnya likuiditas atau pencairan uang dalam sebuah perbankan dalam sebuah negara. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian pada negara tersebut. Oh, bukannya kalau menyebarkan uang yang banyak itu menyebabkan inflasi ya? Oh iya sih benar, kalau semakin banyak uang yang beredar di masyarakat maka inflasi kan ya. Iya. Nah cuman kebijakan ini tetap diawasi dengan ketat oleh pemerintah, yaitu tujuan penyaluran 200 triliun yang diberikan Pak Purbaya ini bertujuan untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada perusahaan, bukan kepada pembiayaan seperti pembelian barang, namun ini untuk perusahaan, lebih tepatnya itu ke UMKM, ke perusahaan-perusahaan besar. Untuk apa? Memperbanyak stok atau mempercepat perkembangan dari perusahaan itu. Nah, ketika perusahaan itu berkembang, ya perekonomian pada negara juga akan semakin maju. Itu harapan dari Pak Purbaya. Jadi simpelnya itu gini, Pak Purbaya memberikan 200 triliun ke bank, itu tujuannya itu sebagai pelumas perekonomian. Jadi gini, ketika ekonomi sulit karena kurangnya uang, nah itu dikasih nih sumbangan 200 triliun itu. Ketika ada uang di bank, itu bisa dicairkan ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan ini ketika ada uang karena ada pinjaman dari bank yang mudah tadi, perusahaan ini berani bergerak, berani mengambil resiko, entah itu membuka cabang, entah itu mengembangkan produknya, sehingga membuat perusahaan di Indonesia ini semakin besar. Itu. Oh, jadi kesimpulannya itu Pak Purbaya ini menyalurkan dana 200 triliun ini ke bank-bank secara tidak langsung. Perusahaan ini mengembangkan usaha-usahanya dan untuk memajukan perekonomian di Indonesia semakin ya, maju. Betul, seperti Gitu. itu. Mudah kan? Agak susah sih, tapi Cuman, bisa dipahami lah. Iya. Iya.